Beritakanlah firman, siap sedialah baik atau tidak baik waktunya. Shalom, puji Tuhan, berkat kemurahan Tuhan kita boleh ada lagi dalam renungan harian di hari ini. Firman Allah yang menjadi perenungan kita bersama di hari ini saya ambil dari 1 Korintus 13 ayat 1 sampai dengan ayatnya yang ke-13. Secara khusus saya akan baca ayat 1 sampai dengan ayatnya yang ketiga. Firman-Nya berkata demikian. Sekalipun aku dapat berkata-kata dengan semua bahasa manusia dan bahasa malaikat, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, aku sama dengan gong yang berkumandang dan canang yang gemerincing. Sekalipun aku mempunyai karunia untuk bernubuat dan aku mengetahui segala rahasia dan memiliki seluruh pengetahuan, dan sekalipun aku memiliki iman yang sempurna untuk memindahkan gunung, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, aku sama sekali tidak berguna. Dan sekalipun aku membagi-bagikan segala sesuatu yang ada padaku, bahkan menyerahkan tubuhku untuk dibakar, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, sedikit pun tidak ada faedahnya bagiku. Demikian kebenaran firman-Nya hari ini yang secara khusus mengajar dan menasihati kita harus hidup dalam kasih. Sekali lagi kebenaran firman Allah di hari ini mengajar kita, menasihati kita harus hidup di dalam kasih. Yang namanya harus itu berarti tidak bisa, tidak harus dilaksanakan. Yang namanya harus itu artinya bahwa Anda tidak punya pilihan untuk mau atau tidak mau, setuju atau tidak setuju, senang atau tidak senang. Tetapi itu harus dilakukan. Apa yang harus kita lakukan? Yaitu harus hidup dalam kasih. Hidup dalam kasih artinya apa? Kita tidak hanya menjadikan kasih itu sebagai slogan, sebagai hukum semata, tetapi kita sungguh-sungguh mewujudkannya, mengimplementasikannya, melakukannya dalam hidup kita sehari-hari. Kenapa kita harus hidup dalam kasih? Ada apa dengan kasih sehingga kita harus hidup dalam kasih? Ada 3 alasan penting yang akan kita renungkan bersama di hari ini. Ayat 1, 2, dan ketiga, sekalipun aku dapat berkata-kata dengan semua bahasa manusia dan bahasa malaikat, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, aku sama dengan gong yang berkumandang dan canang yang gemerincing. Kalau tidak punya kasih, itu tidak berguna, itu sia-sia. Sekalipun kita dapat berkata-kata dengan semua bahasa manusia dan bahasa malaikat, maksudnya bahasa roh, kalau kita tidak mempunyai kasih, sama dengan gong yang berkumandang dan canang yang gemerincing. Artinya ayat ini mau mengatakan bahwa kenapa kita harus hidup dalam kasih, karena segala sesuatu tanpa kasih adalah sia-sia. Tanpa kasih, semua bahasa, bahkan bahasa roh sekalipun tidak ada gunanya. Ayat 2, sekalipun aku mempunyai karunia untuk bernubuat dan aku mengetahui segala rahasia dan memiliki seluruh pengetahuan, dan sekalipun aku memiliki iman yang sempurna untuk memindahkan gunung, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, aku sama sekali tidak berguna. Jadi kita harus hidup dalam kasih karena segala sesuatu tanpa kasih adalah sia-sia. Bahasa apapun tanpa kasih adalah sia-sia, nubuat, bahkan pengetahuan, bahkan iman yang sempurna sekalipun tanpa kasih semua tidak berguna. Sekalipun aku membagi-bagikan segala sesuatu yang ada padaku, bahkan menyerahkan tubuhku untuk dibakar, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, sedikit pun tidak ada faedahnya bagiku. Apapun pengorbanan kita bagi-bagikan tanpa didasari oleh kasih, semuanya itu sia-sia. Jadi sangat penting sebagai umat, sebagai orang percaya, kita harus hidup dalam kasih, karena segala sesuatu tanpa kasih adalah sia-sia. Yang kedua, dalam ayat 4 sampai dengan ayatnya yang ke-7, kasih itu sabar, kasih itu murah hati, ia tidak cemburu, ia tidak memegahkan diri dan tidak sombong. Ia tidak melakukan yang tidak sopan dan tidak mencari keuntungan diri sendiri. Ia tidak pemarah dan tidak menyimpan kesalahan orang lain. Ia tidak bersuka cita karena ketidakadilan, tetapi karena kebenaran.
Ia menutupi segala sesuatu, percaya segala sesuatu, mengharapkan segala sesuatu, sabar menanggung segala sesuatu. Ayat 4 sampai dengan 7 ini sesungguhnya menjelaskan mengenai definisi kasih. Bahwa kasih itu murah hati, kasih itu sabar, dan seterusnya. Dan semuanya kalau saya amati ini menunjuk kepada suatu karakter Kristiani. Jadi dari sini saya melihat kenapa kita harus hidup dalam kasih. Karena kasih adalah karakter Kristiani yang mulia. Bicara sabar, murah hati, tidak cemburu, tidak memegahkan diri, tidak sombong, tidak melakukan yang tidak sopan, dan seterusnya. Itu semua adalah karakter-karakter Kristiani yang mulia, yang harus terus-menerus mewarnai seluruh hidup kita sebagai umat Tuhan. Jadi kenapa kita harus hidup dalam kasih? Karena yang kedua, karena kasih adalah karakter Kristiani yang mulia. Tidak ada hukum apapun juga yang menentang akan hal itu. Karena itu mari kita belajar dalam hidup kita untuk kita sungguh-sungguh mempraktekkan kasih itu dalam hidup kita. Karena kasih adalah karakter Kristiani yang mulia. Yang ketiga dalam ayat 8 sampai 13, kasih tidak berkesudahan, nubuat akan berakhir, bahasa roh akan berhenti, pengetahuan akan lenyap. Ayat ini bicara mengenai keistimewaan kasih. Apa keistimewaan kasih? Kasih tak berkesudahan, artinya kekal. Bahkan dalam ayat 13, demikianlah tinggal ketiga hal ini, yaitu iman, pengharapan, dan kasih. Dan yang paling besar di antaranya ialah kasih. Keistimewaan kasih yang kedua adalah kasih lebih besar daripada iman ataupun pengharapan. Jadi karena kasih memiliki keistimewaan, maka tidak bisa tidak kita harus hidup dalam kasih. Jadi inilah alasan ketiga kenapa kita harus hidup dalam kasih. Karena kasih memiliki keistimewaan. Itu berarti sebagai umat, sebagai orang percaya, mari kita menjadikan hukum kasih bukan sekedar hukum semata. Bukan sekedar kita dengar setiap hari Minggu. Tapi mari kita sungguh-sungguh mewujud nyatakannya, melaksanakannya dalam kehidupan kita sehari-hari. Karena itu yang Tuhan tuntut dan kehendaki dalam hidup kita sebagai umat. Allah yang punya firman ini memberkati kita dengan firman-Nya hari ini. Amin. Mari kita berdoa. Kami bersyukur untuk firman-Mu hari ini yang mengajar menasihati kami harus hidup di dalam kasih. Karena segala sesuatu tanpa kasih adalah sia-sia. Karena kasih adalah karakter Kristiani yang mulia. Karena kasih memiliki keistimewaan. Kasih tak berkesudahan. Dan kasih adalah yang paling besar di antara iman dan pengharapan. Rohmu yang kudus tanamkanlah, meteraikanlah firman dalam hati dan pikiran kami, dan sanggupkanlah kami untuk bisa memperlakukannya dalam kehidupan kami sehari-hari. Hamba mohon berkat bagi umat-Mu yang mendengarkan renungan harian di hari ini. Yang sakit, hamba berdoa dalam nama Yesus. Tuhan lawat, Tuhan jamah, Tuhan sembuhkan dari sakit penyakit yang diderita. Terpuji-pujilah nama-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Shalom. Tuhan Yesus memberkati kita dengan firman-Nya di hari ini.